Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. TVR 17 kali ini kita awali dengan berita dari Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR RI yang telah menilai pentingnya digitalisasi perpustakaan guna menunjang kinerja anggota Dewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sistem digitalisasi di perpustakaan DPR RI diharapkan bisa segera diimplementasikan untuk mengikuti perkembangan zaman serta menyambut era parlemen modern. Usai membuka seminar layanan informasi untuk parlemen, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan DPR RI, Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR RI, Supri Hartini menilai kegiatan diskusi kelompok terarah seperti ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi para pustakawan. Di samping itu, layanan perpustakaan diharapkan bisa lebih cepat dan akurat untuk menunjang kinerja anggota Dewan dalam menyusun undang-undang sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI. Sekarang publik dapat lebih mudah ya untuk dan cepat dalam mendapatkan informasi, khususnya apa-apa yang dihasilkan oleh DPR RI, dan juga di perpustakaan ini tidak hanya terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh DPR, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh DPR dan juga bersama pemerintah, tapi juga beberapa buku-buku yang memang ini dapat menjadikan satu bahan atau materi khususnya bagi masyarakat dalam mendapatkan satu materi yang diperlukan. Artinya layanan informasi ini yang memang kita harapkan nanti sudah dalam taraf digitalisasi. Nah, itu yang kita harapkan ke depan karena memang kita tidak bisa menghindari arus globalisasi. Seminar layanan informasi untuk parlemen membahas soal pengemasan informasi agar menarik bagi masyarakat. Seminar ini dihadiri oleh para pustakawan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Oki dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke berita mengenai sistem Si Cantik, di mana Inspektur 2 Sekjen DPR RI berharap sistem pencegahan anti korupsi atau disingkat Si Cantik dapat meningkatkan integritas para pegawai di lingkungan kesekjenan DPR RI. Inspektorat Utama Sekjen DPR RI menyelenggarakan acara knowledge sharing bertemakan pencegahan korupsi yang holistik, sekaligus launching pembangunan fraud control plan berbasis sistem pencegahan anti korupsi atau disingkat Si Cantik. Inspektur 2 Sekjen DPR RI, Furkoni Putri Syakura mengatakan, sistem Si Cantik yang digagasnya ini merupakan pelopor regulasi dalam mendeteksi korupsi dengan tujuan meningkatkan integritas para pegawai. Diharapkan ke depannya, indeks integritas pegawai di lingkungan Sekjen DPR RI bisa meningkat seiring dengan berbagai program pencegahan korupsi yang telah dijalankan. Kita dengan harapan bahwa dengan melalui sertifikasi ISO 37001 sistem pencegahan penyuapan, sehingga nilai-nilai kami itu menjadi nilai yang bisa ditiru, ya, menjadi role model untuk kementerian atau untuk lembaga atau untuk aparat pengawasan internal pemerintah di Indonesia. Kedua juga kami ingin, saya sebagai penggagas fraud control plan, kami ingin reputasi instansi kami itu juga meningkat sama dengan reputasi kementerian yang memang sudah settle menerapkan atau mengaplikasikan sistem pencegahan anti korupsinya. Tentu saja setiap kementerian, setiap lembaga disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing. Pada kegiatan ini, Inspektorat Utama juga memberikan penghargaan kepada unit-unit kerja yang telah mampu mengimplementasikan akuntabilitas kinerjanya dengan nilai yang memuaskan. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pada sore hari ini mengenai Komisi 9 DPR RI yang mendorong adanya kolaborasi dari pemerintah pusat hingga aparatur desa dalam memperbaiki tata kelola penempatan pekerja imigran Indonesia atau PMI. Tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI harus dikaji ulang dan dirapihkan.
mengingat banyaknya permasalahan dan ketidakadilan yang dialami oleh PMI kita. Anggota Komisi 9 DPR RI, Ratu Ngadu Bonuwula menilai, PMI berhak mendapat perlindungan mulai dari prakeberangkatan ketika bekerja di negara lain hingga saat kepulangan nanti. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi mulai dari pemerintah pusat hingga aparatur desa dalam pengawasan PMI ini. Ada kewenangan yang harus diambil oleh pemerintah daerah juga dalam rangka mendukung, mempersiapkan PMI gitu. Tidak semuanya oleh pemerintah pusat. Ya kan, contohnya pemberian skill, ya kan nggak mungkin semua harus pemberian skill itu ya harus dilakukan oleh pemerintah pusat, ya kan pemerintah pusat juga terbatas ya. Nah, dengan adanya pemerintah daerah mengambil bagian, tentu ini juga bisa mendukung dalam pengiriman tenaga kerja yang profesional, yang memiliki skill sehingga mereka juga bisa mendapatkan upah yang layak sesuai dengan. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menambahkan, jaminan sosial yang diberikan pemerintah sebagai bentuk perlindungan PMI masih harus ditambah. Karena kepesertaannya sangat rendah, artinya sebagian besar PMI kita tidak terlindungi dari si jaminan sosial ketenaga kerjaan. Karena itu harus diperbaiki, maka Bu Menteri sudah membuat peraturan. Tapi belum menjamin jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, itu belum. Andini dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Kamis 21 September 2023 yang lalu, rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 menjadi undang-undang. Sebelumnya, pada pembicaraan tingkat 1 di Badan Anggaran DPR RI, diketahui sebanyak 8 fraksi memberikan persetujuan dan 1 fraksi memberikan persetujuan dengan catatan terhadap rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVR 17, Undang-Undang APBN 2024 merupakan APBN terakhir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menyokong program kerja Kabinet Indonesia Maju. DPR RI berharap APBN tahun kepemimpinan terakhir pemerintah Presiden Joko Widodo akan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN 2024 juga diharapkan dapat menjaga kemampuan fiskal dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintah, dan program strategis nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Dalam rapat paripurna 21 September lalu, DPR RI akhirnya menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 menjadi undang-undang. DPR RI bersama pemerintah Indonesia menyepakati total pendapatan negara 2.800 triliun rupiah, total belanja negara sebesar 3.325 triliun rupiah, dan defisit anggaran sebesar 522 triliun rupiah. Dengan indikator sasaran pembangunan berupa tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5%, tingkat pengangguran terbuka 5,0% hingga 5,7%, tingkat kemiskinan ekstrim 0 hingga 1%, rasio Gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia 73,99 hingga 74,02, nilai tukar petani atau NTP 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan atau NTN 107 hingga 110. Seiring dengan berakhirnya kepemimpinan Jokowi pada Oktober 2024 mendatang, DPR RI berharap APBN 2024 dapat digunakan untuk menyelesaikan program-program prioritas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesuai mandat konstitusi, agenda berkelanjutan menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial menjadi tugas yang akan terus didedikasikan sepanjang hayat. Keinginan kuat pemerintah meninggalkan legasi penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan patut kita dukung. APBN 2024 akan menjadi modal penting bagi pemerintah melunasi janji kepada rakyat sebelum demisioner pada Oktober 2024. Pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrim di level 0,1%, menurunkan prevalensi stunting ke level 14%, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%. Inflasi berada di level rendah, patut kita dukung. Selanjutnya, beberapa anggota DPR RI menyoroti distribusi APBN 2024 untuk program-program prioritas. Di antaranya, penguatan ekonomi, penurunan angka prevalensi stunting, penyelesaian proyek infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Pemerintah benar-benar fokus di dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini. Juga dalam rangka penanganan masalah stunting, jadi ini hubungannya adalah tentu dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Ini menjadi prioritas yang pertama. Terus yang kedua juga kita tahu bahwa di dalam program APBN ini juga perlindungan sosial itu menjadi salah satu yang menjadi prioritas. Anggaran tahun ini kurang lebih 3.325 triliun rupiah. Ini tentu yang mendapat pos anggaran terbesar adalah di pendidikan, kurang lebih 20%. Tentu di samping kenaikan pegawai negeri sipil, pensiunan, juga mempertimbangkan
untuk memberikan insentif kepada guru ngaji. Guru ngaji ini selama ini tidak pernah tersentuh oleh pemerintah. Sinergi DPR dan pemerintah dibutuhkan untuk mewujudkan kebijakan nasional yang mensejahterakan rakyat, termasuk peraturan pelaksanaan program perlindungan sosial, sehingga APBN 2024 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pelaksanaan event Piala Dunia U17 di Indonesia diharapkan memberikan multiplier effect yang besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, Indonesia kembali menjadi tuan rumah gelaran olahraga tingkat internasional yaitu Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Piala Dunia U17 akan digelar di 4 kota, di antaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Khairul Amri menyebut baik adanya gelaran Piala Dunia U17 di Indonesia tahun ini, menurutnya adanya gelaran ini memiliki potensi yang baik bagi peningkatan pariwisata Indonesia. Mari kita simak laporan rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 10 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa Indonesia kembali menjadi tuan rumah gelaran internasional, yaitu pada tahun ini kembali ditambah dengan adanya gelaran Piala Dunia U17 yang berlangsung di 4 kota. Di antaranya ada di Jakarta, kemudian ada di Bandung, Surabaya, dan Solo. Di mana Piala Dunia tersebut akan digelar dari tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Lalu seperti apa dampaknya bagi pariwisata dan juga sekitar Indonesia ini? Saya akan membahasnya langsung dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, yaitu Bapak Khairul Amri untuk daerah pemilihan Jawa Timur 2. Baik Pak, kira-kira ini
tentu membanggakan Pak. Indonesia kembali menjadi tuan rumah di event internasional. Kira-kira apa potensi-potensi yang dapat diberikan kepada Indonesia terkait dengan sudut pariwisata bisa Pak? Yang pertama, saya menyambut baik dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, mari kita rayakan Piala Dunia ini dengan gegap gempita, tentunya dengan seluruh potensi pariwisata yang ada di masing-masing daerah, kita berdayakan pagelaran event internasional ini. Yang kedua, Indonesia terkenal dengan kemajemukannya dan juga keramahannya, oleh karenanya khususnya di 4 kota yang menjadi ajang Piala Dunia itu kita sambut gelaran ini dengan keramahan ciri khas Nusantara kita. Siapapun yang main, siapapun yang menang, ini menjadi sebuah daya pikat tersendiri buat kita. Dan kita tunjukkan bahwa Indonesia negara yang harmonis, negara yang ramah, terkhusus kepada tamu-tamu kita. Oleh karenanya dengan pagelaran ini kaitannya dengan pariwisata, saya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat potensi-potensi wisata yang ada di masing-masing daerah, khususnya di 4 daerah yang menjadi tuan rumah itu, misalnya kerajinan tangan, terus budaya-budaya lokal itu harus kita tampakkan, kita tunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia selain kaya akan kemajemukan keagamannya, tapi juga kaya dengan aneka ragam wisatanya. Baik. Pak, terkait dengan kan Komisi 10 sendiri ini kan membidangi juga mitranya salah satunya dari Kemenpora dan juga Kementerian Pariwisata Pak. Kira-kira dari sinergi yang sudah dilakukan dari Komisi 10 ini sudah persiapannya untuk menyambut Piala Dunia itu sudah sejauh apa Pak? Kami sudah bersepakat di Komisi 10 ya, agar kementerian ini berkolaborasi satu sama yang lain. Bahkan juga dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang ada di masing-masing daerah. Bahwa pagelaran event internasional ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemenpora, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Notabene juga buat daerah wisata kita. Karena apa? Kalau kita belajar dari negara-negara besar di belahan dunia sana, bahwa event internasional olahraga seperti sepak bola ini itu menjadi destinasi wisata tersendiri buat negaranya. Bahkan itu karena itu dianggap destinasi wisata, bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi sekali. Oleh karenanya kami di Komisi 10 terus mendiskusikan, memberikan yang terbaik buat bangsa-bangsa luar, para peserta Piala Dunia dan juga penonton yang lainnya dari belahan Nusantara ini, agar yuk kita datang bersama-sama ke daerah tempat Piala Dunia itu, dan kita bawa seluruh kerajinan-kerajinan di masing-masing daerah. Kita buka kios-kios di masing-masing daerah itu untuk kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia kaya akan kerajinan tangan, kaya akan hasil tanamannya dan segala macamnya. Yang ini akan menjadi cerita tersendiri buat para pemain dunia internasional bahwa Indonesia memang betul-betul negara yang kaya raya dari segala macam kebudayaan dan kekayaan alamnya. Terakhir Pak dari saya terkait dengan ini kan tentu harapannya tidak hanya menjadi satu event internasional terakhir Pak. Kedepannya ini mungkin juga bakal ada untuk event-event internasional selanjutnya. Lalu dari Komisi 10 DPR RI sendiri mengawal komitmennya ini untuk bisa terus mengembangkan pariwisata di saat turis-turis membawa keluarganya, kemudian atlet-atletnya untuk berwisata di Indonesia Pak. Itu dia yang tadi saya bilang bahwa dengan keramahan ini, dengan nilai-nilai kesantunan yang ditunjukkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, saya kira ini menjadi daya tarik tersendiri buat para pengunjung, bukan hanya negara-negara yang bermain sepak bola itu ya, tapi negara-negara lain yang ikut menonton di Indonesia itu akan dia cerita kepada keluarganya, pada negara-negaranya, pada sahabatnya bahwa Indonesia memang negara yang sangat patut untuk dikunjungi, even ada acara sepak bola atau tidak. Yang kedua, dengan keramahan ini saya juga mudah-mudahan nanti FIFA ini juga akan melihat kepada Indonesia bahwa Indonesia memang layak untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia. Bukan hanya usia 17 tapi seluruh piala-piala sepak bola ini memang layak di Indonesia.
Terima kasih Bapak Hairul atas waktunya. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Hairul Amri, di mana tadi Bapak Hairul Amri menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia ini, khususnya untuk menarik daya tarik tersendiri bagi turis-turis atau wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan dapat menceritakannya di saat mereka kembali ke negaranya masing-masing. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Terima kasih Vincent, Aldi, dan pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online. Baik pemirsa, isu apa saja yang ada di hari ini? Tentunya yang pertama pemirsa, dari Komisi 3 DPR RI yang setujui Arsul Sani jadi calon hakim Mahkamah Konstitusi usulan DPR RI. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Ya, di sini Komisi 3 DPR RI secara resmi memutuskan Arsul Sani sebagai calon yang diusulkan oleh DPR RI menjadi hakim konstitusi, tentunya menggantikan Wahidudin Adams. Di sini pemirsa, Arsul Sani meraih suara mayoritas 9 fraksi dari 7 calon hakim Mahkamah Konstitusi yang telah mengikuti fit and proper test. Dan pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Adis Kadir di sini mengungkapkan dari hasil rapat tercatat seluruh fraksi mengusulkan satu nama yaitu Arsul Sani. Tentunya ketujuh calon hakim tersebut yaitu Dr. Reni Halida Ilham, Dr. Firdaus Dewilmar, dan Profesor Dr. Elita Rami, Profesor Dr. Aidul Fitri Ciada Azari, Profesor Dr. Abdul Latif, dan Dr. Haridi Hasan, dan juga yang terakhir Dr. Haji Arsul Sani.
Baik pemirsa, tentunya kita masuk ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu pemerintah dan di sini bersama DPR RI sepakat rancangan undang-undang ASN dibawa ke rapat paripurna. Kita lihat kembali pemirsa di layar kaca. Nah, di sini Komisi 2 DPR RI sepakat membawa rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang aparatur sipil negara yang dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Tentunya pemirsa terkait hal itu, di sini Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Ahmad Doli Kurnia berharap undang-undang ini dapat menjadi payung hukum untuk penyelesaian masalah tenaga honorer. Tentunya juga selain itu Komisi 2 DPR RI juga sudah sepakat untuk mengawal secara serius terhadap masalah tenaga honorer yang terjadi selama ini pemirsa. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 3 DPR RI yang telah menyetujui Arsul Sani menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi usulan DPR RI. Serta DPR RI dan juga pemerintah sepakat untuk rancangan undang-undang ASN dibawa ke rapat paripurna. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih pemirsa, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.